Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Oke guys, di video kali ini saya ingin ngebahas seputar jam tayang tiba-tiba turun, terus juga subscribe tiba-tiba turun. Itu kenapa ya? Ini akan jawabannya akan saya sampaikan di sini guys ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu kenapa jam tayang itu akan turun, kenapa jam tayang itu bisa menurun sendiri, terus juga kenapa subscriber kita turun. Nah, sebelum saya membahas penjelasan di video kali ini tentang seputar jam tayang dan subscriber yang turun, teman-teman yang baru nonton silahkan klik dulu tombol subscribe ya guys, agar kalian tidak ketinggalan ilmu-ilmu seputar YouTube dari saya, dari keluarga kecil Aira, dan akan selalu update setiap hari, memberikan sebuah tutorial ataupun sokongan dorongan untuk para YouTuber pemula, tentunya dari pengalaman-pengalaman aku nge-YouTube dari tahun 2012 sampai 2024 sekarang ya, sudah memiliki 11 channel teman-teman. Langsung aja ke topik pembahasan teman-teman. Bila kita mempertanyakan kenapa tiba-tiba jam tayang kita menurun, nah kita bahas jam tayang dulu ya. Kalau jam tayang kita turun, kita tuh perhatikan dulu ya. Kita ingat-ingat dulu ataupun kita cek lagi channel YouTube kita. Itu dibuat tahun kapan, tahun berapa gitu guys. Soalnya jam tayang YouTube itu pasti akan turun ketika kita belum mencapai 4000 jam tayang. Namun di sini kan sudah ada tuh dari keterangan untuk jam tayangnya yaitu 365 hari. 365 hari yang lalu gitu kan. Kalau kita cek di di pendapatan gitu kan, kalian cek di tab monetisasinya, di situ kan ada bisa melihat subscriber dapat berapa, terus juga jam tayang dapat berapa gitu kan. Yang ada grafik panjangnya gitu. Kalau misalkan udah panjang berarti jam tayangnya udah banyak gitu. Nah, itu kenapa bisa turun, Bang? Dari sistem YouTube juga peraturan dari YouTube, yaitu ketika kalian selama 65 hari kalian belum mendapatkan 4000 jam tayang, kalau sudah melewati 365 hari tersebut ataupun 1 tahun kayaknya ya. Nah, itu akan turun guys. Itu akan turun secara otomatis. Makanya sangat disarankan sekali buat teman-teman semuanya, terutama buat para YouTuber pemula gitu teman-teman, gencarkan channel YouTube kalian untuk upload video setiap hari, untuk konten setiap hari berdurasi kalau bisa ya. Kalau buat teman-teman buat video yang video yang panjang gitu atau video long ya biasa kita kenal sekarang, buatlah video yang panjang, waktunya itu, durasinya gitu, minimal ya 7 menit 8 menit gitu kan, itu paling sedikit lah. Karena kalau kita belum monetisasi sangat diperlukan sekali kalau kalian konten untuk video panjang. Buatlah video itu berdurasi panjang teman-teman, minimal 8 menit ataupun 7 menit gitu ya. Agar kenapa? Di saat kita menemukan penonton sedikit, penonton kita kan gak bakalan terus banyak terus gitu kan. Ada turunnya, tergantung kualitas konten kitanya, tergantung bagusnya, bagus atau enggaknya konten kita. Kalau konten kita bagus tentunya akan stabil, akan banyak terus yang nonton. Nah, disitulah kita harus dikonsistenkan untuk upload video setiap hari agar selalu stabil jam tayang yang kita dapatkan gitu teman-teman. Meskipun penontonnya cuma 200, kadang 100 gitu kan. Satu orang 100 200 view gitu kan. Tapi kalau setiap hari videonya panjang, itu akan stabil dan tidak akan turun. Makanya saya sangat sarankan sekali buat para YouTuber pemula, terutama yang belum monetisasi ya, buatlah kalian konten itu setiap hari kalau kalian ingin serius di YouTube, kalau kalian ingin berjuang di YouTube gitu. YouTube itu yang modal utama YouTube itu bukan apa-apa guys, bukan alat-alat yang canggih, bukan fasilitas yang mahal dan luar biasa gitu. Orang saya aja nge-YouTube cuma pakai HP doang. Yang penting kita konsisten, itu yang diminta oleh YouTube. Sama halnya orang kerja guys, orang kerja, kalau kita kerja sama PT gitu ya, PT apalah gitu ya, kalau kita seenaknya, misalkan dalam 1 minggu kita seenaknya nggak berangkat kerja 2 hari, terus juga dalam 1 bulan kita nggak berangkat kerja, terhitung sekitar 10 hari gitu, bolos kerja gitu. Itu sama guys, di YouTube juga sama. Kalau kalian nggak konsisten upload setiap hari, poin kalian itu akan turun, akan kurang dari jam tayang, dari rekomendasi video, apalagi yang telat upload gitu guys.
Telat upload, yang dimaksud telat upload itu kalau misalkan kita biasa upload 2 hari sekali, tiba-tiba kita jarang upload sekitar seminggu sekali. Nah itu akan merusak rekomendasi YouTube juga guys. Jangan salah ya itu. Itu dari pengalaman aku juga gitu guys. Aku dulu pernah upload video hampir setiap hari ya. Kemudian aku ada kesibukan lain, akhirnya aku jarang upload. Dan akhirnya aku upload 10 hari sekali. Nah itu jangan tanya kalau misalkan penonton hilang, penontonnya lari atau kemana gitu. Karena itu rekomendasinya hilang. Makanya sangat disarankan sekali kita untuk upload sesering mungkin ya. Yang dimaksud sesering mungkin juga jangan terlalu. Misalkan kita sehari kita bisa upload 10 video gitu. Wah, itu malah yang akan merusak rekomendasi juga guys. Makanya harus ada aturan dan tata caranya kalau kita untuk upload video. Kalau kalian ingin upload video setiap hari, buatlah video yang berdurasi panjang, kemudian buatlah konten yang berbobot ataupun full daging agar bisa dicerna oleh penonton gitu ya. Nah di situ kembali lagi ke topik bagaimana jam tayang bisa turun. Dia tadi jam tayang itu akan turun ketika kita sudah melampaui 1 tahun dari pembuatan channel YouTube guys. Nah, aku bang, misalkan channel aku dibuat sekitar tahun 2020, berarti sekarang udah terlewat 3 tahun gitu ya. Yang tahun pertama itu sudah turun, kemudian ditambah lagi tahun kedua kamu belum bisa mencapai 4000 jam tayang, itu akan makin turun lagi. Kemudian di tahun ketiga kalian masih belum mencapai nih 4000 jam tayang, itu udah terus dia akan turun gitu. Nah, ketika video kalian ketika video kalian dalam 1 tahun ya, belum 1 tahun, sekitar 8 bulan gitu, kalian sudah mencapai 4000 jam tayang, kemudian sudah dimonetisasi gitu. Nah, apakah itu jam tayang juga akan turun bang? Kalau sudah dimonetisasi, dia pasti akan turun sedikit, tapi sedikit sekali gitu. Tapi dengan kita sudah dimonetisasi, tentunya kalian akan lebih semangat dong, akan lebih sering upload video dan itu akan bertambah jam tayangnya, jam tayang yang kita dapatkan gitu kalau kita sering buat video. Ya intinya sering-sering buat video lah supaya jam tayang kalian nggak turun gitu guys. Jadi jangan salahkan YouTube, ini kok tiba-tiba channel aku rusak nih, jam tayang kok tiba-tiba turun. Nggak guys, jam tayang itu kita diberi kuota oleh YouTube ya, dalam 1 tahun itu 365 hari itu kalian harus bisa mencapai 4000 jam tayang. Itu sudah target dan sistem mereka mereka udah perhitungkan gitu, bahwa dari setahun kalian harus bisa dapatkan segini gitu guys. Lalu kemudian terus tiba-tiba subscriber aku turun bang, itu kenapa bang? Nah kalau masalah subscribe turun itu tidak ada kaitannya sama sistem guys, tidak ada kaitannya dengan ya sistem YouTube, algoritma YouTube, nggak ada berarti. Itu subscriber bisa turun yang tadinya kita banyak, kemungkinan yang jadi masalahnya yaitu penyebabnya yaitu terkadang kita mengganti tema video ya, tema video, kemudian kita bukan mengganti ya, akhirnya makin kesini kita makin kontennya makin garing, makin gak enak gitu, makin tidak disukai orang gitu, makin tidak disukai penonton, ini kontennya makin kesini makin gini gitu kan. Nah itulah alasan mereka bisa unsubscribe ataupun menarik subscribe-nya gitu, jadi nggak subscribe gitu, batal subscribe gitu, karena mungkin ngelihat kontennya kayaknya nggak suka nih kontennya, jadinya kayak gini nih, aku unsubscribe gitu guys. Subscribe itu berasal dari kayak gitu loh. Makanya kita harus konsisten kan, kita harus buat kita harus buat konten YouTube kita benar-benar full daging gitu guys, benar-benar yang sangat dibutuhkan buat orang gitu. Kalau kita buat konten makin kesini, awalnya kita bagus, kita bikin konten bagus ya, terus banyak yang subscribe gitu kan, terus makin kesini bikin kontennya bikin malas dilihat gitu, malas ditonton, isinya gini doang gitu. Nah itu orang bakalan unsubscribe guys, disitulah subscribe kalian akan turun. Nah makanya saya sangat sarankan sekali, meskipun kalian dikonsistenkan untuk membuat ataupun mengupload video setiap hari, ataupun konsisten untuk upload video, kalian jangan pernah abaikan riset pemikiran kalian untuk membuat konten seperti apa, dan membuat konten bagaimana kira-kira konten kita bisa dibutuhkan buat orang. Kalau misalkan hiburan, bagaimana kira-kira benar-benar menarik dan bisa menghibur orang. Supaya kenapa? Supaya subscriber kalian bukannya turun dan malah meningkat gitu guys.
Jadi kita setiap hari jadi intinya kita konten itu jangan ngasal. Kalau kita buat konten tutorial masak, tutorial mancing, berilah ilmu yang sebanyak-banyaknya di dalam video tersebut. Lalu kita upload. Kalau video itu bagus, guys, hukum alam, orang-orang pasti akan suka, dan secara tidak diketahui mereka akan subscribe dan makin banyak. Gitu. Makanya jangan kira ini subscriber saya jadi turun bang, terus jam tayangnya turun bang, ini kenapa nih, kayaknya YouTube aku rusak nih. Nggak gitu juga, nggak gitu juga guys. Nah kemudian bagaimana cara untuk mengatasi semua itu ketika kita mendapatkan jam tayang yang sudah akhirnya turun, lalu subscriber juga makin menurun, itu kan gimana tuh bang cara mengatasinya? Ya seperti itu tadi cara mengatasi semua itu. Kalian harus buat konten yang benar-benar dibutuhkan sama mereka. Kalian benar-benar harus mengerti apa keinginan mereka terhadap channel kita. Gitu. Kita harus benar-benar memberi misalkan hiburan. Kita benar-benar harus membuat hiburan itu menarik. Buat hiburan itu benar-benar sangat membuat mereka happy gitu, membuat mereka senang gitu. Kalau misalkan video tutorial harus benar-benar membuat video tutorial yang banyak dagingnya gitu, yang banyak yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi supaya mereka tuh tetap standby gitu, standby di channel kalian. Kemudian cara mengatasinya adalah buatlah ketika kita mendapatkan seperti itu, buatlah video kita makin panjang, dipanjangin lagi gitu. Misalkan yang tadinya 7 menit atau 8 menit, kita panjangin aja menjadi 15 menit. Terus bang topiknya gimana? Ya kalian itulah seorang konten kreator itu harus dites dari situ guys. Buatlah 15 menit, kalian isi semua dari 0 sampai ujung video. Itu bisa membuat orang kira-kira nggak keluar dari video kalian. Masih standby aja perhatiin gitu. Misalkan itu video tutorial. Kemudian kalau hiburan dari awal sampai akhir yang benar-benar menghibur gitu. Jangan garing gitu. Nah, di situ yang akan membuat penonton kalian akan diam di dalam video-video kalian dan menonton gitu. Terus subscribe-nya gimana bang? Jangan pikirin subscribe. Kalau video kalian bagus, video kalian menarik, disukai sama mereka gitu, secara otomatis orang akan mensubscribe sendiri guys. Orang akan klik tombol subscribe sendiri ya. Terus dari sistem rekomendasi YouTube juga akan merekomendasikan video kalian kalau misalkan video kalian itu bagus dan benar-benar original terutama ya. Karena sistem rekomendasi YouTube itu sangat menghargai sekali video yang original. Mereka akan mempromosikan video kalian. Makanya sering kan kalau kalian melihat misalkan pakai akun channel lain, kalian ketik pencarian misalkan aku sedang mancing yang dapat banyak ikan tuh di mana gitu. Kalian nanti video kalian akan kebawa tuh. Nah, itulah kerennya rekomendasi video dari YouTube tuh. Kerjanya, promosinya bagus banget gitu guys. Itu tergantung kita ke original videonya tapi ya. Nah seperti itu. Jadi solusinya tadi guys, kalau kita mendapatkan hal seperti itu, jam tayang turun, subscriber turun, kalian jangan patah semangat guys. Yang ngalamin kayak gitu tuh nggak kalian aja. Aku dulu juga sempat kayak gitu, makanya aku sampaikan di channel ini. Aku pernah ngalamin sempat dulu kan, aku sempat bingung, tapi aku cari tahu sana sini. Aku cari tahu, kemudian aku pelajari, oh dan ternyata seperti ini dan ini penyebabnya yang membuat jam tayang aku turun, yang membuat subscriber aku turun, dan ini adalah solusinya. Aku harus diginiin channelnya, aku harus begini, aku harus berbuat begini gitu kan. Dan alhamdulillah stabil lagi gitu. Pokoknya intinya sebagai teman-teman buat teman-teman yang berjuang di YouTube, terutama buat para YouTuber pemula gitu ya. Kalian pokoknya jangan sungkan-sungkan untuk mencari ilmu di YouTube. Karena di YouTube itu guys, setiap tahun itu akan selalu update guys. Entah itu dari persyaratan, entah itu dari sistem. Meskipun sistem yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui gitu ya. Sistem yang kita ketahui contohnya ada apa yang namanya cara kita isi tag kayak gini yang dulunya rame, tapi ketika di tahun ini kita isi tag model kayak gini tapi kok sepi biasa aja. Itu adalah pembaruan sistem. Nah, sistem yang tidak diketahui ya cuman mereka gitu yang tahu, tapi kita bisa merasakan oh ini kali ya, oh ini kali ya. Nah, itu akan selalu update loh guys di YouTube guys.
Makanya kalian jangan sungkan-sungkan untuk mencari ilmu seputar YouTube, karena kalian itu kan terjun ke dunia YouTube dan ingin berjuang di YouTube gitu kan. Kalau kita berjuang tanpa modal itu sama aja guys. Orang usaha aja nggak ada modalnya nggak bakalan jalan gitu. Cuman modal semangat doang gitu. Nggak bakalan bisa jalan. Orang yang nggak istilahnya maaf kata istilahnya kan orang yang nggak punya ya. Dia bermodalkan semangat gitu kan. Dia pengen usaha, tetap aja nggak bisa, orang nggak ada modalnya. Mau pinjam sana sini gitu. Sama halnya YouTube guys. Kalau kalian nih ingin terjun ke YouTube tapi kalian malas itu untuk cari ilmunya, malas untuk cari informasinya, untuk membimbing kalian nge YouTube gitu kan. Itu sama aja bohong guys. Ketika kalian sudah mencapai persyaratan YouTube ke depannya, nanti akan terjadi masalah yang jadi pertanyaan. Kadang ada yang ditolak monetisasi gara-gara alasan bla 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 dan banyak banget gitu. Karena kita kan nggak tahu kan ilmunya. Oh, nanti giliran kena kayak gitu. Oh iya. Wah, kenapa aku gak ini udah kecewa nanti. Ya seperti itu ya. Jadi untuk mengatasinya buatlah video yang benar-benar apa namanya? Yang benar-benar menarik gitu buat orang. Panjangin durasinya. Durasinya panjangin, misal yang tadi 7 menit kita buat yang 15 menit. Ya, itu di situ ya. Supaya jam tayang kalian naik lagi. Udah dijamin itu naik lagi. Terus pastikan setiap hari kalian upload ya. Minimal satu video itu satu hari. Kalau kalian makin rajin, makin optimis gitu, Bang. Aku pengen cepet dapat jam tayang. 7 jam sekali kalian upload. Nah, itu kayak channel saya. Channel saya. Saya lagi gempur jam tayang ya. Dan sekarang saya udah mendapatkan berapa ya? 2.995 jam. Yang tadinya jam tayang ini cuma dapat 700 jam. Itu pun beberapa tahun. Kemudian aku fokusin, aku setting, aku riset semuanya, dan alhamdulillah jam tayang langsung cepret gitu. Langsung naik menjadi 2.295 jam tayang. Nah, mudah-mudahan hari ini aku bisa daftarkan untuk yang 3.000 jam tayang ya. Nah, seperti itu guys. Solusinya panjangin videonya. Jangan pikirin tuh subscribe-nya gimana bang. Subscribe kalian nggak usah pikirin deh. Nanti kalau misalnya di video kalian banyak yang nonton, udah subscribe pasti naik sendiri gitu. Apalagi berpikiran aku beli subscribe. Oh nggak usah, jangan beli subscribe. Aku pakai jasa inilah supaya banyak subscribe-nya, jangan. Nanti kalian nyesel di depan nanti. Orang itu pernah aku alamin kok. Aku pernah menggunakan, bukan beli sih ya, aku menggunakan jasa orang ya, masih teman sih ya, temennya coba dong, aku pengen coba aja gitu, pengen coba satu channel dulu ya, terus aku pakai jasa subscriber banyak dia kasih subscriber aku langsung 1.500 dulu, itu kan channel baru tuh, aku baru sekitar dapat 300 subscriber, akhirnya aku dapat 1.500 subscriber dari dia, jam tayangnya juga sama kan. Kemudian ketika aku udah dimonetisasi jalan, itu penontonnya susahnya minta ampun. Nah, penghasilan dari YouTube juga kecil banget. Nah, makanya saya sangat sarankan saja kalian pengen buat YouTube secara organik. Kalian buat YouTube secara original, natural, penonton yang benar-benar penonton yang minat sama channel kalian. Terus juga viewers yang minat benar-benar sama channel kalian. Itu yang akan membuat kalian makin besar nanti. Ya guys. Kayak gitu aja guys, mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang sudah subscribe di channel YouTube Keluarga Kecil Aira, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di setiap video yang saya upload, mudah-mudahan bisa membantu kalian semuanya tentunya, karena saya sangat mendorong sekali buat para YouTuber pemula agar terus berjuang dan jangan patah semangat. Halangan rintangan apapun di YouTube itu pasti ada solusinya guys. Jadi slow aja gitu, hadapi dengan santai aja. Terus juga jangan sungkan-sungkan kalian untuk mencari ilmu. Jangan sungkan-sungkan kalian untuk mencari bimbingan ya, karena YouTube itu sangat penting banget guys kalau kalian yang namanya bimbingan dan ilmu itu guys. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys.